Akhirnya Bareskrim menyampaikan hasil penyelidikan pemeriksaan ijazah Bapak Jokowi dan dinyatakan asli. Dan pihak Bareskrim mengatakan perihal ijazah Bapak Jokowi sudah selesai dan dihentikan. Ya, tetapi sekalipun begitu, kalau masalah pelaporan yang di Polda Metro Jaya itu adalah kewenangan dari Polda Metro Jaya, yang artinya tetap diproses. Yang dihentikan itu adalah pernyataan atau pemberitaan atau apapun yang berhubungan dengan ijazah Bapak Jokowi sudah dinyatakan asli dan itu berakhir sudah. Ya, jadi jangan ada lagi berita-berita yang mengatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Kalau ada, berarti berhadapan dengan hukum. Jelas-jelas nanti itu menjadi fitnah yang nyata. Ya, sekalipun memang di awal bahwa Roy dan rekan-rekannya selalu mengatakan bahwa lapor Bareskrim atau pihak penegakan hukum itu bisa dipengaruhi oleh Bapak Jokowi, itu hanyalah klaim-klaim mereka. Jadi menurut saya, bagi pecinta Bapak Jokowi atau yang senang, yang mendukung Bapak Jokowi, berita ini adalah berita bagus. Bukan bermaksud mau menunjukkan sifat bermusuhan kepada mereka yang meneriakkan ijazah palsu, ya. Tapi berita bagus dalam artian mohon, ya, jangan lagi ada pemberitaan atau pernyataan yang berseberangan dengan hasil pemeriksaan dari lapor, ya, yang artinya cukup sudah. Jangan ada lagi kita jadi perseteruan yang tidak sesungguhnya tidak ada artinya, hanya mempertontonkan sebuah ketidaksukaan, bukan soal benar dan salah lagi, tapi hanya ketidaksukaan. Bagaimana dengan Roy Suryo CS yang mengadu ke Komnas HAM? Itu urusan dia. Memang sudah dari dulu mereka selalu mencari dukungan. Mereka cari dukungan kepada siapa? Mereka cari dukungan bukan kepada instansi atau institusi resmi. Ya, mereka cari dukungan dari masyarakat atau rakyat yang bisa mereka manfaatkan. Yang mereka tidak suka dengan Bapak Jokowi. Itu yang mereka manfaatkan. Ya. Terlihat kan di setiap kesempatan, di setiap ada acara mereka hadir, yang mereka serukan apa? Bukan soal benar salah, tapi isi hatinya, ya, isi hatinya yang tidak suka itu yang mereka serukan. Buktinya apa? Pernyataan seruan dari Abraham Samad, adili Jokowi. Itu nggak perlu. Kalau mau, laporkan, kasih bukti, selesai kan. Nggak perlu seorang Abraham Samad yang mantan ketua KPK itu menyerukan adili Jokowi. Itu namanya kualitas dia kelihatan. Ceteklah menurut saya. Ya. Kemudian si Rizal Fadila itu yang menyerukan gantung Jokowi. Itu apa maksudnya? Itu namanya pikiran-pikiran pokoknya pikiran-pikiran jangan ditiru lah. Sekalipun dia sudah tua, jangan ditiru. Itu sikap yang tak pantas, ya. Kalau memang Jokowi salah, laporkan, kan begitu, ya. Sama seperti yang dilakukan oleh Bapak Jokowi. Dia tidak perlu teriak-teriak di media.
Kalaupun dia bicara di media, itu karena media datang menyamperin dia. Ya, datang menyamperin dia dan ditanya. Nah, yang menjadi membuat media juga penasaran, kalaupun Bapak Jokowi ditanya, Bapak Jokowi menjawab secukupnya saja. Dan tidak ada dalam pernyataan-pernyataan Bapak Jokowi yang saya dengar selama ini memojokkan orang-orang yang memojokkan dia. Tindakan yang efektif yang dilakukan oleh Pak Jokowi, dia mendatangi institusi penegakan hukum itu. Kalau ada masalah proses hukum, sampaikan ke para penegak hukum. Clear, selesai. Nah, begitu disampaikan, mereka bilang kriminalisasi. Mereka bilang kriminalisasi. Terus bagaimana caranya? Permasalahan ini harus diakhiri. Kalau tidak disampaikan kepada penegakan hukum. Begitu dilapor kriminalisasi. Mau ditunjukkan ijazah asli, you percaya kagak juga. Kalau tunjukkan begitu saja kepada Anda seperti perkataan si Ibu Mega juga, kasih tunjuk. Emang you percaya? Kalau bisa kita lihat dengan begitu saja, begitu ditunjuk kita langsung tahu itu apa palsu, emang kita Superman? Ya tentu diberikan kepada institusi yang punya kewenangan untuk memeriksa itu. Dalam hal ini, laboratorium forensik yang sah di negeri ini dan sudah dinyatakan asli. Jadi bagi mereka yang tidak senang hasil penyelidikan, hasil pemeriksaan daripada lapor yang dilakukan oleh Bareskrim ini, ya sudahlah, nggak ada artinya ngotot-ngototan, ya, ngotot-ngototan tanpa alasan, ngotot-ngototan tanpa bukti, ya. Kenapa selalu berteriak di media, selalu bicara di media? Itu menjadi alasan yang paling konkret bahwa mereka tidak punya bukti. Mereka hanya memanfaatkan, ya, memanfaatkan kalau orang-orang ini, ya, orang-orang yang mau segerombolan dengan mereka berteriak, artinya kalau terjadi keributan, ya, mereka berharap apa yang mereka sampaikan itu diterima. Udahlah, terima aja lah. Kita terima aja lah teriakan mereka biar suasana adem. Kan itu tujuannya. Itu maksudnya, kebaca kok. Ya. Kalau bukan itu terus apa? Kalau mereka yang punya bukti asli, ya, mereka punya bukti-bukti yang sangat kuat seperti yang dibilang si Roy Suryo, mereka sudah sampaikan ke Bareskrim. Kenapa mesti takut? Ngapain ke Komnas HAM? Ngapain si Rismon ke si HRS? Ngapain si Rismon ke Kesultanan Jogja sana? Ngapain bikin konferensi pers segala macam, ya? Dan banyaknya para katanya pengacara mendukung. Emang kalau pengacara juga memberikan dukungan jadi benar? Tidak juga. Kebenaran, ya, yang ingin ditunjukkan oleh Bapak Jokowi adalah kebenaran yang disampaikan oleh pihak penegakan hukum. Kalau apa yang disampaikan oleh pihak Bareskrim ini tidak mereka terima, maka akan dibuktikan nanti di pengadilan, yaitu pelaporan yang ada di Polda Metro Jaya. Belum selesai kok. Yang selesai itu pemeriksaan ijazah Bapak Jokowi sudah selesai dan dinyatakan asli. Kalau masih pelaporan ataupun mediasi yang ditolak Bapak Jokowi yang di Surakarta sana, itu tetap berlanjut ke pengadilan. Begitu juga yang di Polda Metro Jaya. Jadi kita tunggulah. Kita tunggu gimana hasilnya. Semoga kebenaran menunjukkan taringnya. Ya, sakit hati menerima, segeralah makan obatmu supaya sakit hatimu sembuh. Urat-urat sarafmu tidak lagi ketarik, tegang, tapi menjadi lunak.